masih Karawaci sekali volume yang ke-8. Kali ini narasumbernya ada 2. Kemarin di podcast kemarin kan narasumbernya ada 1 nih. Kali ini spesial karena ini adalah di Prapel ceritanya. Ada Pak Topo. Halo Pak Topo. Halo, selamat siang Mbak Tia. Ya, selamat siang. Dan ada Pak Gian. Ya, halo semuanya. Selamat siang Mbak Tia, Pak Topo. Ya, selamat siang juga Pak Gian. Nah, kali ini itu kita mau membahas soal campur sari karena temanya ini adalah campur sari ya Pak ya. Iya, campur sari. Ada Pak Topo sebagai guru olahraga dan ada Pak Gian guru agama. Pasti teman-teman udah pada kenal ya sama Pak Topo sama Pak Gian. Kalau misalnya nggak kenal berarti suruh perkenalan lagi atau gimana? Kenalan lagi. Kenalan lagi ya. BLS lagi. BLS lagi. Iya, diulang lagi ya BLS-nya Pak ya. Iya. Nah iya, nah Pak Topo kan bulan lalu itu kan kita memperingati Hari Olahraga. Nah, kebetulan beberapa bulan ini Solo itu kan hawanya panas banget Pak. Bahkan sampai di 40 derajat ya Pak Gian ya. Sampai di 40 derajat. Nah, kan kadang tuh ada anak-anak yang jatuh sakit, terus airnya jadi radang dan lain sebagainya. Nah, tips dan triknya Pak Topo ini untuk menjaga kesehatan di masa-masa pancaroba. Ya, monggo Pak Topo. Oke. Kalau saat ini ya, bulan ini kan belum hujan ya, Belum. masih kemarau. Ya. Jadi kita juga perlu menjaga kesehatan. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap fit dalam aktivitas sehari-hari. Karena kalau kita beraktivitas, tubuh kita tidak fit, ada virus nanti masuk. Gitu. Untuk triknya sendiri, kalau menurut saya dalam cuaca yang panas, ya kita jangan sampai merubah suhu tubuh kita secara ekstrim. Contohnya gimana Pak? Contohnya kalau waktu siang hari ya, setelah kita beraktivitas, ya, kita harus menstabilkan dulu suhunya, jangan sampai minum es ya atau langsung mandi di siang hari. Jadi kita harus tahu atau mengerti kondisi tubuh kita ya, fisik kita harus kita ketahui. Boleh saja olahraga dalam kondisi panas seperti ini, jangan sampai terlalu capek atau overtraining. Ya, kemudian perlu diperhatikan juga kalau setelah olahraga itu mohon maaf ya bagi anak muda yang seneng es, tolong, karena perubahan suhu secara mendadak itu menurunkan kualitas fisik kita. Ya, jadi setelah olahraga kita turunkan suhunya dulu, baru kita minum air yang netral dengan minum es. Jadi panas nggak boleh Pak? Kalau panas itu lebih bagus untuk menstabilkan suhu tubuh kita. Setelah olahraga minum hangat nggak masalah, tapi jangan panas. Oh, jangan panas. Nanti lidahnya yang rusak. Lidahnya yang sakit. Lidahnya sakit. Karena kalau terlalu panas kan melepuh. Jadi minumnya minum hangat saja supaya menstabilkan suhu tadi. Apalagi di cuaca yang seperti ini, kita menjaga suhu tubuh kita supaya selalu stabil. Nah, itu perubahan-perubahan suhu yang mendadak tanpa kita sadari. Kita makan bakso di warung, kemudian pesennya es. Nah, itu keliru. Jadi yang benar pesennya apa Pak? Pesennya ya anget-angetan. Oh gitu. Kalau kita rubah suhu secara mendadak dalam kondisi panas seperti ini, apalagi saat kita berolahraga. Jadi kita harus mengerti hal ini. Kemudian kalau olahraga juga kita harus memperhatikan waktu istirahat. Nah itu. Kadang anak-anak muda ini kan sering main game setiap pagi ya, bukan malam. Kelasnya sekarang anak-anak itu main game tuh pagi. Oh, jam berapa Pak kira-kira? Bisa jam 3. Jam 3? Ya, bisa jam. Karena ini ada buktinya. Kalau saya nge-share ya, nge-share pengumuman di grup, ternyata juga ada yang baca itu jam pagi, jam 3 pagi.
kan itu untuk besoknya supaya saya nggak lupa gitu. Oh, Kita masih ada yang baca, nah ini berarti dia masih ada aktivitas. Nah, ketahuan nih Mas. mohon diperhatikan ya. Ketahuan ini Mas ya Pak. Jam 2, jam 3 subuh nih yang tiba-tiba Pak Topo nge-share di grup langsung lihat. Nah, ini yang sering. Makanya itu kita harus menjaga fisik kita, jangan begadang ya. Kalau kita begadang, oke lah, kita harus menjaga gizinya. Jadi makanan yang cukup gizi itu kompleks ya. Dalam arti tidak hanya protein saja, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga buah-buahan untuk menyeimbangkan vitamin gitu. Kemudian juga kita memperhatikan makanan-makanan yang berlemak dengan minyak-minyak yang kurang sehat, yang minyak bekas itu masih digunakan itu ya. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kondisi fisik kita, sehingga ketika ada virus mudah masuk. Itu karena kondisi fisik kita juga tidak mendukung, seperti kadang makan makanan yang tidak sehat, kurang olahraga. Kemudian mohon maaf, olahraga juga tidak boleh berlebihan. Jadi dalam kondisi panas seperti ini kita cukup ya mungkin minimal 15 menit, maksimalnya 30 menit non-stop. Kalau sudah terlatih, baru 10 jam oke-oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau tubuh kita belum terlatih, ya kita jangan terlalu lama. Setelah olahraga, turunkan dulu suhunya, baru minum. Jangan langsung mandi. Jangan langsung mandi. Karena keringat itu kan untuk mengeluarkan penyakit. Ya, kalau kita rubah suhunya, keringatnya nggak jadi keluar. Akhirnya masuk kembali penyakit ke dalam. Gitu. Ternyata gitu ya. Terus olahraga menurut Pak Topo nih, kan masa pancaroba nih, olahraga yang ringan-ringan tuh contohnya apa Pak? Nah, biar teman-teman yang melihat podcast kita tuh tahu gitu. Kalau saran saya, olahraga yang baik untuk suhu seperti ini ya, itu renang. Renang karena di dalam itu kan stabil suhunya. Nah, kalau kita renang ya jalan atau jogging. Ya, jangan sampai dengan high impact atau intensitas yang tinggi kalau kita belum terlatih. Kecuali kalau kita sudah terlatih tidak masalah. Kita pakai aerobik, anaerob ya, dengan kecepatan atau intensitas tinggi itu tidak masalah. Tapi ketika tubuh kita itu kurang terlatih, kan otomatis tubuh kita tidak bisa menyesuaikan dengan gerakan-gerakan yang cepat. Ya, kalau kita memaksakan diri kita, akhirnya ya kalau kita nggak kuat, ada virus ya. Otomatis kalau tubuh kita lemah, virus itu akan masuk ke tubuh kita. Karena kondisi kita sendiri itu lemah. Dan kita juga nggak sadar sih seberapa kuat kondisi kita menahan virusnya. Jadi kalau kondisi lemah itu faktornya ya kita tidak menjaga kesehatan kita secara maksimal. Walaupun kita merasa bugar, ternyata kita tidak tahu kondisi kita seperti apa. Maka kita menjaganya dengan merubah suhunya, kita stabilkan suhu. Seperti kalau kita berada di tempat panas ya bajunya agak tipis, jangan memakai baju yang berwarna gelap. Ya, karena kalau terlalu panas juga menurunkan kondisi fisik tubuh kita. Kemudian yang tadi yang sudah saya sampaikan ya, kalau kita makan panas ya jangan minumnya es. Dalam kondisi panas seperti ini ya, kita minum es itu juga akan menurunkan kondisi fisik kita. Kurang olahraga. Kemudian kalau olahraga kita langsung mandi, ya, karena ada perubahan yang ekstrim ya, sehingga tubuh kita tidak kuat. Nah, kita lihat gelas saja ya, kalau gelas itu panas kemudian dikasih dingin, otomatis gelas pecah, apalagi sistem organ tubuh kita. Jadi perubahan-perubahan suhu mendadak itu tanpa kita sadari ternyata itu bisa membuat kerusakan tubuh kita. Gitu ya. Iya, oke Pak Topo. Kita beralih ke Pak Gian nih teman-teman. Nah, bulan Oktober itu kan teman-teman pasti tahu kan, bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Nah,
kita bakal mengulas sedikit tentang sejarah Rosario nih Pak Gio. Ya. Gimana Pak Gio? Ya, Rosario itu adalah salah satu bentuk devosi sebenarnya ya. Devosi itu ada penghormatan ya. Jadi Rosario pertama-tama kita sebagai umat Katolik itu membangun relasi ya, dengan Allah sendiri ya melalui perantaraan Bunda Maria seperti itu ya. Nah, kenapa ada doa Rosario? Sebenarnya sejarahnya pada zaman dulu itu yang ya istilahnya bukan yang menemukan atau apa ya, tapi pionirnya adalah Santo Dominikus sendiri ya. Santo Dominikus itu dia percaya bahwa dengan dia berdoa Rosario ya, dia bisa mengalahkan kaum bid'ah yang pada saat itu tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kaum bid'ah ini ya dia itu bahasa Jawa ini ngejok-joki ngejok-joki mendorong ya kan, mempengaruhi ya kan, mendorong orang-orang pada zaman itu ya kan untuk ngapain sih percaya sama Yesus ya kan, siapa Yesus itu siapa sih ya kan. Nah, orang-orang para bid'ah ini mendorong atau memprovokasi jemaat pada saat itu. Santo Dominikus yang pada saat itu dia sebagai seorang biarawan ya, dia itu berdoa kepada Allah ya melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, sejarahnya itu Rosario itu kan bentuknya manik-manik ya kan. Nah, manik-manik itu dulunya didoakan itu ya kan pakai Bapa Kami ya kan, bukan Salam Maria pertama-tama. Nah, maka lambat laun ya sebenarnya doa Rosario itu kan doa mengenai Yesus ya kan. Nah, setiap peristiwa-peristiwanya itu memperlihatkan bagaimana Yesus itu mulai sejak lahir sampai dia menjadi juru selamat kita ya kan. Kealahan Yesus itu nampak di dalam doa Rosario mulai dari peristiwa gembira ya sampai peristiwa sedih ya kan. Nah, seperti itu. Nah, maka Rosario diyakini oleh Santo Dominikus itu karena apa? Karena dia sendiri setelah dia berdevosi ya, para kaum bid'ah ini mulai lambat laun dia mulai luluh ya, dia mulai bertobat ya kan, dia mulai tidak lagi memprovokasi orang-orang di sekitar, tetapi dia lambat laun percaya ya kan. Tentu iman itu tidak serta-merta langsung 100% mabrur jadi gitu kan, enggak ya, tapi kita beriman itu kan kita step by step ya kan. Ada prosesnya ya, ada di mana kita itu merasa bahwa iman saya kok hari ini lemah ya, atau iman saya kok hari ini itu ya, saya merasa ragu-ragu ya kan, seperti itu. Tapi ada saat-saat dimana saya bersyukur ya hari ini itu saya merasakan Allah. Nah, itulah iman kita ya. Terkadang ada dimana saat-saat kita itu mensyukuri, ada saat-saat dimana kita itu merasa bahwa diri kita itu jauh dengan Allah. Ya, maka Rosario itu sebenarnya devosi dimana kita itu didekatkan ya kan, dikenalkan bahwa ini loh perjalanan Yesus itu ya kan, mulai dari dia lahir sampai dia itu menjadi juru selamat ya kan. Nah, seperti itu Mbak Des. Oh iya, terus kenapa Pak? Mengapa kita harus berdoa Rosario? Iya, kenapa kita doa Rosario? Nah, ada gereja Katolik ya, dalam sejarahnya, dalam tradisi gereja itu mengambil 2 bulan ya. Yang pertama bulan Mei itu sebagai bulan Maria ya, sekaligus sebagai BKL, bulan katekese liturgi ya, bulan Mei ya. Sedangkan di bulan Oktober dicanangkan sebagai bulan Rosario. Karena apa? Karena pada saat itu Paus Leo ya kan itu mencanangkan bulan Oktober itu sebagai bulan Rosario. Sebelum Paus Leo, yaitu Paus Gregorius, itu mencanangkan bahwa tanggal 7 Oktober besok itu adalah hari raya atau pesta ya, lebih tepatnya pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci ya kan. Jadi gereja dengan kekayaannya itu menghormati betul ya Santa Perawan Maria sebagai Santa Rosario yang suci ya. Nah, maka kita berdoa Rosario itu pertama-tama bukan karena diwajibkan sama wali kelas
ini. Wah, berangkat pagi-pagi ya kan. Nah, tapi ini kesempatan besar karena Iya. apa? Karena dalam setahun itu ya kan, inilah bulan dimana kita itu bisa bersama-sama dengan seluruh gereja. Nah, itu adalah penjelasan tentang bulan Rosario. Mengapa kita harus Rosario? Nah, bulan Oktober itu kan kita juga memperingati Hari Batik tanggal 2 Oktober kemarin. Oh, iya. Menurut Pak Toko, korelasinya antaranya kan flashback dikit ya Pak ya. Hari olahraga menjaga kesehatan dengan bulan Rosario dan dengan Hari Batik itu apa nih? Menurut Pak Toko? Oke. Ya. Jadi ya sebenarnya itu jadi satu satuan yang terpisah ya, tapi Iya. menurut saya Iya. kalau kita berolahraga Iya. ya kita harus tenang. Ya. Jangan sampai ada beban, ada oke. tekanan, Iya. ada pressure. Iya. Karena ketika kita ada pressure, Iya. stamina kita menjadi menurun karena Iya. jantung kita bekerja 2 kali lipat. Yang pertama karena pressure kita berolahraga, Iya. jadi akhirnya menjadi tidak sehat. Iya. Nah dengan berdoa rosario kan Iya. kita jadi tenang. Oke. Ya segala masalah sudah kita serahkan kepada Bunda Maria. Iya. Segala sesuatu yang menjadi beban Iya. kita pasrahkan kepada Bunda Maria. Dengan berdoa rosario Iya. kita bisa menjadi lebih tenang. Oke. Maka kalau kita berolahraga ya sudah serahkan semuanya kepada Bunda Maria. Karena dengan doa rosario ini kita sudah pasrahkan semua masalah hidup kita. Sehingga ketika olahraga ya pikiran kita free, tidak ada tekanan, Iya. tidak ada pressure. Iya. Sehingga kerja jantung kita juga menjadi lebih baik. Oh, oke. Ya, karena kondisi tubuh kita ketika berolahraga itu sudah tenang, Tenang dulu. tidak ada pikiran macam-macam karena segala sesuatunya melalui doa itu kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kemudian hubungannya dengan Hari Batik. Iya. Nah, kalau kita mempunyai ketenangan hidup, fisik kita sudah kita jaga, Iya. kita fit, otomatis kan kita perlu juga menjaga penampilan. Oh iya perlu. Ya. Ya, perlu dong, Pak. Apalagi anak-anak muda ini kan perlu menjaga fashion. Fashion, ya. Saya juga sekarang kan Iya. bisa mungkin kreativitasnya ya. Iya. Yang dulu fashionnya ke barat-baratan, nah Iya. sekarang kita sudah punya budaya, Iya. ya. Kita lestarikan budaya kita. Iya. Kekayaan. Mungkin fashionnya oke lah, tapi kainnya diganti batik. Iya. Ya, Oh gitu. bisa ya Pak ya. Oke. Iya. Oh ide bagus juga ini Pak. Kan Iya. termasuk KPL juga ya. Pak? Iya. Karena otomatis kan kalau kita tenang, kita Iya. berdoa kepada Bunda Maria, kita tenang saat olahraga, Iya. fisik kita terjaga dengan baik, Iya. otomatis kreativitas kita juga meningkat. Ya. Mungkin anak-anak muda itu bisa mengkreasikan antara batik Iya. ya, Iya. dengan fashion yang sekarang ini, Bisa. dengan modal ketika kita sudah punya fisik yang baik, ketenangan hidup yang baik, nah kreativitas kita muncul. Wah, keren banget nih dari Pak Tomo. Pagian, Ya. monggo. Oke, korelasinya yang pertama ya, Oktober ya kan, karena gereja itu sangat menghormati ini kan. Iya. Waktu yang diberikan ini adalah waktu khusus bagi semua umat sebenarnya ya. Iya. Nah kita tentu syukuri, bahkan tidak hanya di bulan Oktober, di bulan-bulan lain pun juga kita tentu syukuri hal itu. Karena Iya. apa? Karena dalam korelasi itu tentu orang itu bisa mendapatkan apa ya istilahnya insight ya kan. Iya. Apa sih yang bisa saya dapatkan, apa Iya. sih yang bisa saya tangkap itu dari kalau dalam tradisi itu namanya adalah tahun-tahun liturgi ya kan? Iya. Nah tahun-tahun liturgi Iya. Oktober tahun liturginya ya bulan Maria ya kan? Iya. Bulan Rosario, Bulan sorry Rosario, ya kan, Pak. bulan Rosario ya kan. Nah tentu kita sebagai orang muda ya itu Iya. jangan sampai apa namanya istilahnya apa ya, alah kok isinya sembayang tok ya kan, di lingkungan pun mesti kita di dalam lingkungan gereja pun mesti ada apa namanya ada situasi-situasi di mana semua merasakan doa rosario lingkungan Iya. ya kan, lalu juga
kalau dalam lingkungan saya itu rosario keliling ya kan, dari rumah ke rumah ya selama 1 bulan itu ya. Nah, orang muda biasanya banyak yang datang nggak? Enggak, ya kan? Nah, karena apa? Alasannya ngantuk, Pak. Alasannya ngantuk, ya kan? Alasannya banyak PR, ya Iya, kan? banyak PR, banyak tugas, Pak. Tapi kalau di chat, ayo guys kumpul, Iya, kafe, langsung berangkat, gitu. ya. Wah, ya kan? Nah ini apa namanya? Kita perlu ini ya, namanya bagi waktu. Iya. Nah, antara saya menghormati, saya pengen berrelasi dengan Allah melalui devosi Rosario, ya kan? Iya. Dengan waktu yang diberikan oleh gereja ini, ya kan? Iya. Dan juga sebagai orang muda yang keren itu tidak hanya seperti yang tadi yang dikatakan fashionable-nya dari luar negeri semua, bukan seperti itu ya, tetapi lebih pada saya bisa menghargai nggak apa yang saya miliki, ya kan? Yeah. Saya bisa menghargai nggak kekayaan budaya saya, Yeah. ya kan? Saya bisa bisa bangga nggak dengan kekayaan budaya saya. Yeah. Kalau dulu waktu saya SMA itu kalau ada orang apa namanya anak muda cah nom kok badian terus kayak wong tua, wah ya kan? Wah itu ya kan? Tapi sebenarnya bukan karena seperti orang tua tadi bilang, batik itu keren, ya kan? Keren, ya kan? Batik itu sebenarnya kalau kita pakai terutama seperti saya ini ya, sangat ya bangga, fashionable ya kan? Saya bangga ya kan? Karena itulah kekayaan saya, itulah apa namanya budaya Jawa saya ya kan? Yang biasanya orang-orang Jawa itu menggunakan hal itu ya kan? Nah, saya bangga akan hal itu, bukan karena nanti kalau dia di lope, kayak orang tua, enggak sebenarnya, ya kan? Enggak, karena apa? Karena batik itu keren, ya kan? Dan sekarang banyak sekali corak-corak batik yang untuk orang muda itu banyak sekali, ya kan? Nah, lalu dengan hari olahraga, ya kan? Dan tentu seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Tomo tadi ya, kita itu intinya adalah seimbang, ya kan? Balance ya, tidak over, ya kan? Tapi tidak minimalis ya kan? Nah seperti itu cukup ya kan? Wah, jadi pada dasarnya hari-hari ini, bulan-bulan ini kita itu lebih banyak bersyukur karena kita tuh mendapatkan kekayaan terus dari sekitar kita, dari gereja kita, ya kan? Dari budaya kita, ya kan? Dari hari olahraga itu kita mendapatkan banyak sekali kekayaan. Nah permasalahannya satu, ya kan? Kita sadar atau tidak, kita mau atau enggak ya. Cuma itu jalan-jalan toh sambil jogging pakai kaos batik atau mungkin pakai trainingnya dikombinasikan dengan batik ke gereja, jalan sambil berdoa rosario. Itu yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu apa? Nenek saya dulu juga seperti itu. Ketika dia mau ke gereja, ya walaupun omjongan bareng-bareng, tapi masing-masing membawa rosari, ya kan? Karena itu adalah tradisi di mana orang itu bisa tenang. Ya, saya benar-benar ke gereja itu mau mempersiapkan diri untuk berrelasi, ya kan? Dengan Allah ya, bukan untuk saya ke gereja karena formalitas, bukan, tapi saya pengen membangun relasi itu. Maka dari rumah itu dia sudah mempersiapkan diri dengan doa itu, dengan jalan. Bahayanya nanti kalau gerejanya hanya di depan atau hanya 100 meter orangnya motoran, pakailah kesempatan itu ya kan, jalan pagi ya kan? Ikut misa pagi dari rumah jalan pagi. Dulu saya sama nenek saya juga gitu loh, seperti itu kan. Beberapa suster Ursulin juga saya sering ketemu ya kan, latihan fisik ya, sekalian latihan fisik ya, latihan fisik ya Pak ya lah. Polusi juga belum banyak kan, betul. Pagi itu kan hawanya masih seger ya. Luar biasa banget nih untuk podcast kita di sesi kali ini, di sesi 8, volume 8 kali ini itu luar biasa dengan tema campur sari, membahas tentang olahraga dapat, rosario dapat, hari batik juga dapat. Duniawi dan surgawi dapat semua. Duniawi dan surgawi dapat semua teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya perpustakaan kita yaitu Regis Kayu Solo, dan jangan lupa juga buat
follow Instagram kita Rachis Khalid juga. Selain itu jangan lupa juga buat datang ke perpustakaan nih di belakang kita itu. Ini adalah lengkap, ya kan? Koleksi referensi Pak. Nah di koleksi referensi ini kamu bisa dapat berbagai macam pengetahuan, berbagai macam hal yang mungkin bisa menunjang untuk pembelajaran kamu nih teman-teman. Nyaman banget kok ya kan? Nyaman banget lah, apalagi Instagramable ya. Di samping sini ada pojok siapnya juga. Tuh, nyaman, kamu bisa memanfaatkan, kalau kamu di sekolah kamu bisa memanfaatkan perpustakaan ini deh. Terima kasih sudah bersinergi dengan kami. Oh iya, yang mau request wawancara guru bisa tulis di komentar ya teman-teman ya. Atau mungkin bisa DM di Instagram kita juga bisa. Mau request nih, mau mendatangkan siapa setelah Pak Topo dan Pak Gian, bisa banget. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu kembali di ngosi selanjutnya. Salam Serviam teman-teman. Salam Serviam. Salam Serviam. Bersulang lepaskan jiwa-jiwa yang luka, bahagia